Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu berlimpah bagi kami. Kami bersyukur kami berada di dalam hadirat-Mu. Dan dalam pujian dan penyembahan Kau bertakhta di atas kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kami siap untuk dengar firman-Mu. Urapi gembala sidang yang akan memimpin dalam persatuan dengan tubuh darah Yesus. Dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dipatahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku sekalian, baik di Gereja Tiberias Indonesia, Kelapa Gading Nias, dan saudara sekalian yang bergabung dalam ibadah online live streaming, sukacita bersama dengan saudara sekalian. Dan saya percaya setiap kita berada dalam firman Tuhan, sesuatu yang heran terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai sidang ilahi dan saya ingin lebih menanamkan fondasi yang lebih kuat dalam firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berkhotbah mengenai apa yang disebut sebagai sidang ilahi, dan PowerPoint boleh ditampilkan saudaraku yang terkasih. Ya, dalam sidang ilahi saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu saudaraku, ya di situ ada 4 makhluk, ada kerubium, dan di kitab Wahyu perdana ada 24 tua-tua, dan minggu lalu saya berkhotbah mengenai ke-24 tua-tua tersebut. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih, ini salah satu kebenaran firman Tuhan yang jarang dipelajari, tetapi kita akan lihat saudaraku bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 82 ayatnya yang pertama. Ya, Mazmur 82 ayatnya yang pertama, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia apa? Menghakimi. Nah, saudara pelajari, kita lihat ini Allah yang pertama huruf besar, Allah yang berikutnya huruf besar atau kecil saudara? Kecil, ya. Jadi kita tahu Allah yang huruf besar itu tunggal, ya. Dia tunggal, dia adalah Yahweh. Sementara para Allah tersebut plural atau jamak saudaraku yang terkasih. Dan dalam sidang ilahi ini banyak pertanyaan kita akan terjawab saudara, ya, mengenai kenapa ada kejahatan di bumi? Kenapa sepertinya Tuhan mengizinkan ada kejahatan di bumi? Atau misalnya seperti kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kenapa Tuhan harus menjadi manusia untuk menebus setiap manusia? Kita akan lebih mengerti saudaraku yang terkasih ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini mengenai sidang ilahi. Dan beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan bahwa dalam sidang ilahi tersebut diputuskan dalam Wahyu 6 ayat 6 bahwa minyak anggur tidak dirusakkan. Dan keputusan sidang ilahi tersebut mengikat. Saudaraku yang terkasih, jatuh bangunnya kerajaan, jatuh bangunnya seorang raja, ya, dan nasib hidup setiap umat manusia ditentukan dalam sidang ilahi. Dan kita pelajari bahkan dalam kitab Ayub, ya, bahkan Ayub itu disidangkan istilahnya, ya, dan hidupnya pun dipertaruhkan dalam sidang ilahi tersebut. Dalam Wahyu pasal yang ke-10, Yohanes melihat seorang malaikat yang besar kuat dan membawa sebuah kitab. Dan dalam pasal Alkitab tersebut saudaraku dikatakan, ya, bahwa setelah sangkakala yang ke-7 berbunyi, maka genaplah semua rahasia keputusan Allah. Ya. Jadi kalau kita mengerti mengenai sidang ilahi ini, kita lebih mengerti, ya, mengenai rahasia keputusan Allah. Ya, jadi apapun keputusan yang dibuat dalam sidang ilahi tersebut, saudaraku, menentukan arah segala kehidupan. Jadi kita lihat bahwa Allah, Tuhan, berdiri dalam sidang ilahi tersebut, ya,
memimpin sidang ilahi tersebut. Coba lihat slide selanjutnya dalam PowerPoint. Ya, saudaraku, saya mau menjelaskan mengenai Menara Babel. Ya, mungkin beberapa saudara lupa mengenai Menara Babel. Saya mau jelaskan sedikit, saudaraku, karena kuncinya ada di sini. Ya, saya jelaskan bagaimana kita tahu kitab Kejadian dimulai dengan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, lalu Kejadian pasal 3 langsung manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 4 langsung, ya nggak pakai lama, saudara. Ya, dosa itu termanifestasi dalam kejahatan manusia. Kain membunuh adiknya, siapa nama adiknya? Habel. Ya, itu Kejadian 4. Ya, lalu nggak pakai lama lagi Kain mendirikan kota, dan kota itu sangat jahat, membuat manusia itu kecenderungannya sangat jahat, sehingga saudaraku, Tuhan sedih dan menyesal menciptakan manusia karena kecenderungan hatinya semata-mata jahat, sehingga akhirnya ya Tuhan selamatkan Nuh dan anak-anaknya. Kejadian pasal 7, air bah. Ya, sehingga ada ras manusia yang baru, kira-kira begitu, dari Nuh yang diharapkan akan lebih baik. Setelah air bah surut, saudaraku yang terkasih, ya, maka ada 3 anak Nuh. Siapa 3 anak Nuh? Sem, Ham, Yafet. Nah, semua ras manusia adalah keturunan ketiga orang ini. Ya, saudara dan saya, kita adalah keturunan 3 orang ini. Ya, itu kenapa orang katakan ya bahwa Sem itu Asia, ya Yafet itu Eropa Barat, dan Ham itu Afrika, dan semua ras manusia berasal dari ketiga anak Nuh tersebut. Dan kita mengetahui, saudaraku yang terkasih, bahwa dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ya, bahwa semua manusia itu berkumpul di satu tempat, di Timur Tengah. Ya, mereka masih ke Timur Tengah dan mereka berinisiatif. Ya, jangan sampai kita tercerai-berai. Ayo kita dirikan menara yang tinggi sampai setinggi langit, supaya kita ya satu bahasa, satu dialek. Dan ketika Tuhan melihat hal tersebut, ya Tuhan melihat rencana ini jahat. Maka Tuhan, Alkitab katakan, turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, supaya mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Sehingga saudaraku yang terkasih, dimulailah diaspora pertama, ya, manusia tidak tinggal di satu tempat, bahasanya berbeda. Itulah fenomena yang disebut sebagai Menara Babel. Manusia tercerai-berai. Dalam Ulangan pasal yang ke-32, saudaraku, ada satu ayat yang menarik dari Musa, ya. Ulangan 32 ayat 8, ya, bahwa manusia itu dicerai-beraikan, dan kita tahu ini adalah referensi kepada Menara Babel. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih latar belakang supaya saudara mengerti, ya, mengenai bagaimana awal mulanya kita semua tercerai-berai. Ya, nenek moyang kita ada di sana, saudara. Ya, nenek moyang orang Indonesia, seluruh dunia ada di situ. Dan Tuhan kacau balaukan bahasa mereka supaya mereka jangan menjadi satu, lalu mendirikan menara setinggi langit dan menyembah berhala-berhala yang dinamakan sebagai Menara Babel. Dan ada satu ayat yang menarik dari Ulangan 32 ayat 8, saudaraku yang terkasih, ya, mengenai ketika manusia itu dicerai-beraikan. Coba kita lihat, ya, Ulangan 32 ayat 8, yang nomor 1 itu terjemahan baru, Alkitab yang kebanyakan kita bawa, saudara, ya, itu terjemahan baru, terbitan tahun 74, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Berbunyi, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan apa? Anak-anak Israel. Ini merujuk kepada Menara Babel, saudara. Menara Babel adalah masa ketika seluruh manusia dipisah-pisahkan. Dan mereka menyebar ke seluruh bumi. Ya, termasuk tentu nenek moyang kita, ya, orang Indonesia yang katanya dari Polinesia, ya saudaraku, seluruh dunia itu dicerai-beraikan. Dan ayat ini, saudaraku, ya, versi terjemahan baru mengatakan dicerai-beraikannya itu menurut bilangan anak-anak Israel.
Saudara, kita berbicara mengenai Menara Babel nih. Menara Babel di Kejadian pasal 11. Abraham belum ada, apalagi Ishak belum ada. Yakub adalah Israel, tentu saja cucunya Abraham belum ada, saudara. Ya. Jadi Terah itu bapaknya Abraham muncul di bagian akhir dari Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 12 Abraham dipanggil Tuhan. Ya, dan Tuhan punya agenda, punya rencana khusus bagi Abraham. Nah, sekarang saudaraku yang terkasih, ya. Coba tampilkan PowerPoint lagi. PowerPoint yang tadi jangan dihilangkan. Ya, saya mau tanya sama saudara, ya. Tuhan mencerai-beraikan seluruh bangsa, ya. Dan Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan terjemahan baru, dikatakan dicerai-beraikannya itu menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi akal sehat, ya, mengatakan kepada kita, ya, bahwa Israel waktu itu belum ada. Waktu Menara Babel, jangankan Israel, Abraham saja belum ada. Kok bisa dicerai-beraikan menurut anak-anak Israel? Ya. Jadi saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia juga menerbitkan, ya, bukan hanya terjemahan baru tapi BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ini tahun 85. Nah, saudara, itu kenapa saudaraku kalau satu ayat sepertinya kurang fit, coba saudara lihat versi yang lainnya, ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan 3 versi. Terjemahan lama, itu tahun 54, ejaan masih lama. Ya, terjemahan baru, sudah ejaan baru, bahasa Indonesia ejaan baru, itu tahun 74. Dan yang terakhir yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Bahasa Indonesia Sehari-hari. Coba kita lihat yang kedua, ya, poin yang kedua. Ketika Yang Maha Tinggi membagikan tanah, setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan apa? Suatu apa? Ilah sebagai penguasa. Ya, ilah tersebut, saudaraku yang terkasih, ya, ini berhubungan tadi dengan sidang ilahi. Ya, kosakatanya Rasul Paulus di Perjanjian Baru itu adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia. Saudaraku yang terkasih, kata setan, kata iblis, itu jarang loh di Perjanjian Baru. Ya. Paulus lebih sering menyebutnya sebagai pemerintah, sebagai penguasa. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat. Saudaraku yang terkasih, ya. Sekarang saya mau tanya sama saudara, ya. Saudara mungkin tidak tahu teks bahasa asli Alkitab, misalnya bahasa Ibrani Perjanjian Lama ini, ya, ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Ketika Menara Babel terjadi, Israel belum ada. Jadi kira-kira mana yang menurut saudara lebih logis? Bahwa manusia dicerai-beraikan menurut bilangan anak-anak Israel, satu. Atau yang kedua, bahwa anak-anak manusia itu dicerai-beraikan menurut ilah-ilah mereka. Menurut penguasa-penguasa roh-roh jahat yang berkuasa, penguasa dunia, yang menguasai beberapa teritori geografi. Menurut saudara, satu atau dua saudara? Nah, saudara yang terkasih, ya, itu kenapa ya sekalian saya promosi STT Tiberia, saudara. Ya, jadi STT Tiberia sedang buka pendaftaran. Itu pentingnya belajar teologi. Ya, kita belajar di situ. Dan di STT Tiberia, saudaraku, kita belajar hal-hal yang saya yakin. Seperti ulangan 328 ini, saudara nggak akan dengar di mana-mana. Ya, tapi kita ajarkan. Ya, karena saudaraku, ya, kita bersyukur Tiberias diberi pewahyuan yang luar biasa lewat hambanya, Gembala Sidang Pendeta Pariaji. Ya, minyak anggur tidak dirusakkan. Dan pembukaan firman Tuhan, penjelasan firman Tuhannya, saya percaya saudaraku yang terkasih, saudara tidak akan temukan di tempat yang lain yang seperti yang kita bahas sekarang ini. Karena ini penting. Ini penting. Ya. Jadi menurut saudara satu atau dua? Nah, ini teman saya di belakang, ya, Timotius adalah mahasiswa S1 STT Tiberias. Kita mau tanya dia pilih satu atau dua? Ya, Timotius satu atau dua? Dua. William? William ini S2 STT Tiberias. Wah, luar biasa, kita jawabnya semuanya dua, ya. Teks aslinya, saudaraku, lebih cocok kepada dua.
Ya, lebih cocok pada dua. Ya, jadi kita angkat jempol, saya angkat topi untuk bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu yang benar. Itu yang benar. Bahwa bangsa-bangsa ditentukan menurut penguasa-penguasa wilayah. Dan penguasanya bukan manusia. Mereka adalah roh-roh jahat. Mereka adalah penguasa kegelapan. Kenapa sampai akhirnya kita di poin yang pertama terjemahan seperti ini? Ini dugaan saya, saudara. Mungkin pengaruh barat. Ya. Orang barat nggak suka terjemahan yang kedua, saudara. Nggak suka, ya, karena kelihatannya mistis. Betul nggak? Kelihatannya mistis. Ya. Orang barat tidak suka. Kalau engkau Kristen sejak lahir atau Kristen berapa generasi, ya nggak suka yang kedua. Ya. Tapi kita orang timur. Kita orang timur, kita nggak ada masalah, saudara, dengan yang kedua. Amin, saudara? Nggak ada masalah. Saudara, di Pulau Jawa sekalipun, kita berada di Pulau Jawa ini misalnya, ya, kita tahu. Kalau saudara di Jawa Tengah, penguasanya siapa, ya, sembahannya siapa, dewanya siapa. Engkau ke daerah yang lain, ke Jawa Barat, ya, sembahannya akan lain, penguasanya akan berbeda. Ini adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa. Ini adalah roh-roh jahat di udara yang disembah, ya, oleh nenek moyang kita, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibeli. Kita ditebus dari ilah-ilah ini, saudara. Jadi Tuhan sudah buat air bah. Lalu manusia tidak lagi mau menyembah Yahweh. Dan manusia dicerai-beraikan menurut penguasa-penguasa udara di wilayah-wilayah tertentu. Dan ini adalah pandangan Alkitab. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa ini konsisten dengan seluruh Alkitab. Dan kata roh jahat dalam bahasa Ibrani itu shadim. Itu adalah, saudaraku, ya, penguasa teritorial. Kata roh jahat itu sangat teritorial. Itu kenapa roh jahat sangat teritorial. Ya, dan dalam Ulangan 4 Tuhan katakan jangan membuat ilah apapun yang menyerupai laki, perempuan, atau binatang apapun, atau tentara langit. Ya. Saudara yang terkasih, ya, ilah-ilah itu biasanya mau bisa feminim, ya, nyai ini atau nyai itu, ya kan, bisa maskulin, bisa berupa binatang dan lain sebagainya. Mereka adalah penguasa-penguasa, ya, teritorial, roh-roh jahat yang berkuasa atas daerah yang ditentukan, yang dibagi-bagikan daerah tersebut ketika menara Babel. Dan manusia menyembah mereka saat itu. Tapi Tuhan merencanakan karya penebusan lewat Israel. Itu kenapa dikatakan bahwa Israel adalah milik pusaka Allah. Ya. Jadi saya perhatikan saudara yang terkasih, kebanyakan saudara luar biasa. Ya, saudara pintar, pilih yang kedua. Amin, saudara. Ya, bahwa daerah-daerah tersebut dibagikan menurut penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat tersebut. Ya, seperti saya katakan, kita orang timur nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah. Karena kita tahu itu yang betul, saudara. Ya, lain pulau misalnya di Indonesia sekalipun, kalau saudara ke pulau yang lain, berhalanya lain, sesembahannya lain, ya. Dan roh-roh jahat itu berkuasa, itu kenapa di mana Injil tidak diberitakan. Ya, maka saudara lihat hawanya beda, atmosfernya beda. Itu kenapa kita percaya di mana ada Tiberias, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Ya, di mana ada Tiberias pasti ada perubahan. Dan seperti yang saya katakan, orang timur kita nggak ada masalah dengan kita. Saya ingat saudara ketika masih kecil, ya, saya masih SD, ya, ditemani seorang pembantu, ya, saya ingat kebelet pipis, ya, saya pipis di pinggir jalan di pohon, ya, pembantu ngajarin, ya, kamu sebelum pipis permisi dulu sama penunggu di situ, ya, kita orang timur saudara, ya, kita nggak ada masalah sama sekali dengan hal tersebut. Dan saya akan buktikan kepada saudara, ya, bahwa ini penting, ya, bahwa Ulangan 32 ayat 8, bagaimana saudara melihatnya itu penting. Bahwa bangsa-bangsa ini dicerai-beraikan bukan menurut bilangan anak-anak Israel yang waktu itu belum ada. Anak-anak Israel belum ada, saudara. Ya. Tapi dicerai-beraikan dalam bahasa aslinya adalah menurut bilangan anak-anak Allah. Yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia hari sebagai ilah.
Dan mungkin saudara bingung sekarang kok anak Allah bisa jadi ilah, pemerintah, roh jahat. Anak Allah adalah suatu istilah saudara. Yang juga termasuk malaikat-malaikat yang sudah jatuh sekalipun. Ya, mereka adalah malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan langsung, anak-anak Allah yang sudah jatuh dan memprovokasi manusia untuk memberontak. Jadi Tuhan mengalami dua pemberontakan. Pemberontakan surgawi, malaikat-malaikat yang jatuh, dan juga manusia-manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Coba lihat slide selanjutnya, saya mau buktikan buat saudara. Ya, kita lihat satu ayat Alkitab di kitab Daniel. Ya, selanjutnya apa? Coba lanjut. Slide selanjutnya, please. Oke. Sebelum ini ada lagi ya kalau nggak salah ya. Coba ditampilkan deh. Nah, lihat Ulangan 32 ayat 9, tadi ayat 8 ya. Tetapi bagian Tuhan ialah apa? Umatnya siapa? Yakub atau Israel. Ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi sebenarnya ayat ini berkata begini saudara ya. Seluruh dunia sudah diserahkan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Yang mengerti katakan amin. Betul nggak saudara? Menara Babel dicerai-beraikan, udah. Tuhan sepertinya serah terima, ya angkat tangan. Ya. Sepertinya sudah air bah, tapi manusia tetap cenderung jahat. Tetapi milik pusaka Tuhan adalah Israel. Ada sejengkal tanah di peta dunia saat itu yang adalah memiliki agenda Tuhan untuk menebus seluruh umat manusia. Yang mengerti katakan amin. Yaitu Israel. Karena Mesir punya dewanya sendiri, ya. Aram punya dewanya sendiri, Amalek punya dewanya sendiri, saudara punya roh jahat, mereka punya diberi kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh jahat di udara tersebut. Tetapi Israel adalah milik Yahweh. Israel adalah milik Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, itu kenapa lewat Israel Tuhan merancangkan rancangan penebusan. Ya, coba lanjut. Yaitu slide selanjutnya. Coba lihat Daniel 10:13 saudara. Ya, coba perhatikan ini. Ini adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Daniel. Kalau saudara baca nanti di rumah, ya Daniel 10:13 ini malaikat Gabriel lagi ngomong sama Daniel. Coba perhatikan. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, menentang Gabriel. Saya mau tanya sama saudara, pemimpin kerajaan orang Persia ini manusia atau bukan saudara? Bukan. Dia ngelawan malaikat, saudara. Bukan. Ya. Pemimpin kerajaan Persia ini bukan manusia. Manusianya ada, rajanya ada, raja Persia ada. Tapi kerajaan kegelapan di balik kerajaan fisik tersebut yang sedang dibicarakan. Yang mengerti katakan amin. Ini ngelawan malaikat, saudara. Ya, ini peperangan rohani. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan dagingnya ada, raja Persia ada. Tapi di balik raja Persia ada raja Persia yang lain. Yaitu penguasa Persia. Saudara mengerti, amin? Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 3 minggu lamanya. Ya, menentang aku. Tetapi kemudian Mikael itu manusia atau bukan saudara? Mikael itu malaikat. Ya, dia bukan manusia. Tapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana. Berhadapan dengan penguasa Persia. Ya, itu kenapa saudara berdoa. Ya, itu kenapa saudara Tuhan pimpin gembala sidang. Kalau buka cabang Tiberias, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik luar biasa. Ya, kalau Pak Paryaji buka Tiberias di tempat yang baru, itu harus dituntun Tuhan, saudara. Itu mimpi dulu biasanya. Ya, kalau tidak mimpi, Pak Paryaji tidak akan buka. Ya, karena saya percaya. Saudaraku yang terkasih, di mana ada anak-anak Tuhan, ia menjadi berkat dan garam. Di mana saudara berada, saudara jadi garam dan berkat. Ya, ini sekali lagi bukan berbicara mengenai manusia, saudara. Ini adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kegelapan yang berkuasa di satu teritori geografi yang bernama Persia. Ya, itu kenapa ingat Ulangan 32 ayat 8. Tuhan cerai beraikan, serahkan bangsa-bangsa itu menurut penguasa-penguasa yang mereka sembah saat itu. Tetapi Yesus merebut kita dari tangan penguasa dunia. Kita terjual, saudaraku, karena dosa. Kita terjual kepada penguasa tersebut.
Tapi puji Tuhan kita ditebus oleh darah Yesus. Ya, coba PowerPoint-nya. Coba lihat ayat berikutnya, tadi Daniel 10:13. Daniel 10 ayat 20. Lalu katanya, ini masih Gabriel yang ngomong kepada Daniel, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Jadi Gabriel mau ngirim pesan hikmat. PowerPoint jangan hilang dulu, PowerPoint aja terus. Ya, Gabriel mau ngirim pesan tapi roh jahat menghalangi. Ya, tapi Daniel terus berpuasa 3 minggu, dia doa, puasa. Akhirnya saudara peperangan rohani dimenangkan. Gabriel berhasil mengirim pesan kepada Daniel, tapi dia akan balik lagi untuk membantu Mikael yang sedang berperang. Coba lihat, sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka ada lagi pemimpin yang lain, saudara. Yaitu pemimpin orang Yunani. Saya mau tanya sama saudara, sekali lagi, pemimpin orang Yunani manusia atau bukan? Bukan manusia. Ya, dia penguasa Yunani. Ya, ada penguasa Persia, ada penguasa Yunani. Saudaraku yang terkasih, itu kenapa saya percaya dengan perjamuan kudus dan minyak urapan, kuasa kegelapan dipatahkan. Ya, di tempat di mana saudara berada, di tempat di mana yang kita injak, kita imani, hadirat Tuhan ada di situ. Ya, saudara perhatikan, jadi pemimpin-pemimpin ini, saudaraku, bukan manusia. Ya, mereka adalah apa yang disebut dengan istilah Paulus sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa. Ya, coba lanjut slide selanjutnya. Nah, coba kita lihat Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah apa, saudara? Nah, ini sidang ilahi. Ya. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menguasai, mengasihi dunia ini. Tapi dunia memberontak terhadap Tuhan. Dan peserta-peserta sidang ilahi tersebut pun, beberapa dari mereka malaikat yang jatuh, memberontak terhadap Tuhan. Ya, jadi kalau saudara baca kata anak Allah di perjanjian lama. Saudara yang terkasih, anak Allah mengacu kepada malaikat-malaikat. Bahkan mengacu kepada mereka yang sudah jatuh. Ya, ayat ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya, iblis disebut oleh Tuhan Yesus 3 kali. Yohanes 12, Yohanes 14, Yohanes 16. 3 pasal ini Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia. Ya, coba lanjut ke bawah. Ya, kata anak-anak Allah muncul 6 kali dalam Alkitab, saudara. Ya, ini perjanjian lama. Alkitab perjanjian lama, anak-anak Allah muncul 6 kali. Saudara boleh screenshot saja, ya, boleh foto. Saudara nanti baca di rumah. Masing-masing ayat ini mengacu bukan kepada manusia, ya, kepada malaikat. Tapi saya jelaskan begini, saudara. Apa sih maksudnya anak Allah? Ya, saya jelaskan sebentar, saudara. Ya, anak Allah maksudnya adalah makhluk-makhluk, terutama makhluk surgawi, ya, yang Tuhan ciptakan langsung, direct, ya, Tuhan ciptakan. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi secara jasmani, kita adalah anak Adam. Karena kita diciptakan lewat Adam. Adam ada bapaknya nggak, saudara? Kalau saya punya bapak, ya, Pak Pariaji, ada kakek saya, ya, ada nenek moyang, mentok ke Adam. Betul, saudara? Sekarang saya mau tanya, Adam ada bapaknya nggak? Nggak ada. Makanya Adam disebut sebagai anak Allah. Ya. Kita anak manusia, anak Adam. Ya, coba lanjut PowerPoint, coba ke bawah. Saya akan jelaskan kepada saudara. Ya. PowerPoint selanjutnya. Ya, coba lihat silsilah Yesus di Lukas 3 ayat 23 sampai 38, ya. Yesus disebut sebagai anak Yusuf, anak Eli, lalu anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham dan lain sebagainya di ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam. Adam disebut apa? Adam disebut anak Allah, ya. Jadi kita lihat, saudara, malaikat itu diciptakan langsung oleh Tuhan. Sehingga malaikat disebut sebagai anak Allah. Ya,
Atau lebih ringkasnya saudara, lebih praktisnya ya. Anak Allah adalah peserta sidang ilahi tersebut. Itu kenapa saudara yang terkasih, saya percaya iblis itu benci kepada orang percaya, saudara dan saya. Kenapa? Karena satu saat nanti saudara dan saya akan memerintah bersama Yesus. Alkitab katakan, kita akan ambil tempat mereka. Amin saudara? Kita ambil alih tempat mereka. Ya, Tuhan butuh rekan-rekan untuk nanti memerintah bersamanya. Dan puji Tuhan, kita akan memerintah bersama Yesus. Ya, coba lanjut ke bawah. Ya, jadi saudara perhatikan ya. Dalam Kolose 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Alkitab katakan, ia telah melucuti siapa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Saya mau tanya saudara, sekali lagi, pemerintah penguasa ini manusia atau bukan? Bukan, ya tentu saja logis, ya bukan. Mereka adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Itu kenapa penting bagaimana saudara melihat Ulangan 32 ayat 8. Ya, itu kenapa sekali lagi promosi sedikit saudara STT Tiberias, pendaftaran dibuka ya. Mumpung masih bisa online ya, Bapak Ibu yang sudah S1 ambil saja yang S2 ya. Mumpung puji Tuhan ya, walaupun kita sesalkan kondisi Covid seperti ini, tetapi ya ada positifnya buat dunia pendidikan, jadi online mau tidak mau diperbolehkan. Jadi untuk proses belajar mengajarnya mungkin tidak terlalu repot, nggak perlu ongkos transportasi ya, untuk fisik berada di kampus ya. Jadi saudara bisa daftarkan diri bagi Bapak Ibu yang mau ya. S1 kami ini sudah terakreditasi, kita juga ada puji Tuhan ada program S2. Itu kenapa saudara yang terkasih penting bagaimana saudara melihat Ulangan 32 ayat 8. Seluruh dunia udah diserahkan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa, tapi Israel adalah milik Tuhan. Itu kenapa kalau Injil diberitakan di satu daerah, saya percaya daerah itu pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau ada bilangan orang-orang benar, ya, maka kuasa pemerintah dan penguasa itu dihancurkan, dipatahkan. Sudah dilucuti oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Lanjut. Belakang saya sudah batuk saudara ya. Harus cepat. Efesus 6:12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan siapa? Pemerintah dan penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara ya. Paulus jarang ngomong setan di surat-suratnya, di perjanjian baru ya, jarang. Tapi lebih sering istilah ini, jadi saudara harus familiar. Yang setuju katakan amin. Lanjut. Cepat. Kita ditentukan untuk memerintah bersama Kristus ya. Wahyu 2 ayat 27 Yesus berkata, barang siapa yang menang, dia akan memerintah dengan tongkat besi. Ya, saudara dan saya akan ambil alih nanti. Ya, itu kenapa iblis benci orang percaya. Yang percaya Yesus yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena saudara dan saya akan memerintah bersama Yesus. Barang siapa yang menang, Wahyu 3 ayat 21 akan duduk di takhta. Saya percaya kita adalah bagian nanti dari 24 tua-tua. Ya, yang duduk di 24 takhta tersebut. Ya, Wahyu 20 ayat 4, barang siapa yang menang, ya, dia akan memerintah sebagai raja bersama Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saya undang worship leader dan imam pemusik, kita siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya di akhir zaman ini, saudara yang terkasih, kita dipersenjatai dengan minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kala jengking. Ya, saudara punya kuasa atas iblis dan roh-roh jahat. Ya, kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, dan kita mau percaya saudara yang terkasih bahwa janjinya ya dan amin. Bahwa mereka yang menang akan memerintah bersama Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh darah Yesus bagi Dia yang bertakhta dan anak domba. Haleluya. Bagi Dia yang bertakhta dan anak domba. Bagi Dia yang bertakhta dan anak domba.
Sekali lagi angkat tanganmu, katakan bagi Dia yang bertahta. Bagi Dia yang bertahta dan anak domba. Haleluya, haleluya. Setiap saudara yang percaya, angkat tanganmu dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Aku percaya, aku punya kuasa atas ular dan kalajengking, atas kuasa roh-roh jahat di udara. Aku percaya, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Dari setiap kutuk, dari setiap roh nenek moyang, aku sudah dibeli dengan harga yang lunas. Aku percaya, aku akan memerintah dengan Kristus selamanya di surga. Aku percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima pada siang hari ini Tuhan. Maka biarlah Tuhan Yesus firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Pendeta Risto Pariaji yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati dalam setiap pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Akan senantiasa ada tanda, ada kuasa, ada mujizat dari surga dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapak sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu pada siang hari ini. Laikan setiap persembahan kami. Kau berkati, Kau gantikan berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati setiap umat-umat-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, bahkan masa depan mereka di Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami diangkat naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapak, inilah persembahan kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap memberi, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan bagi Bapak saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, saudara yang ada di rumah yang ingin berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui transfer bank, di mana kami telah menyediakan 3 nomor rekening bagi saudara sekalian. Yang pertama, yaitu melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230177771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan khusus bagi saudara yang memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230183327. Dan juga kami mengundang saudara sekalian untuk bersama-sama hadir dalam ibadah tengah minggu saudara sekalian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 5 sore. Dan juga pada pukul 7 malam, saudara sekalian bisa menyaksikannya juga melalui Tiberias Live Streaming di website kami di www.tiberieslivestreaming.com. Terima kasih, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan segera masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Baik saudara yang ada di rumah juga, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Bersama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Oh, oh, bersama-sama kita katakan,
Yesus, Kau telah tebus hidupku, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darnia Pariaji untuk bisa memimpin kita di dalam sakramen perjamuan kudus, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Kami menyembah Allah, 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau dan berkati mereka, berkati setiap ibadah ini, Engkau berkati tidak kena virus corona, mereka diberikan sehat, dan acara online ini sampai ke rumah-rumah, 2-3 orang di rumah mereka, Engkau datang berkati mereka, agar mereka di rumah mereka dijaga pasukan malaikat, agar tidak ada virus corona melewatinya. Kami doa setiap keluarga yang acara online ini dimeteraikan sebagai warga surga. Mereka tidak sakit apapun. Kami tidak kutuk sakit corona, segala kutuk penyakit. Sebagaimana mengatakan jangan mie anggur, lebih roti mana, jangan roti mana, 40 tahun maka tidur. Jam ini juga kami doa, mereka juga makan hidup berkati. Tidak kekurangan, tidak miskin bangkrut. Kami doa setiap orang sakit apapun disembuhkan. Kami tolak virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi seminggu lalu saya sampaikan bahwa kata zaman Henok yaitu naik ke surga, kemudian zaman Nuh bumi ditenggelamkan. Karena apa? Karena berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat zina, ditenggelamkan bumi itu. Pertama murka Allah terhadap orang dosa, berbuat jahat, Allah nyesal ciptakan manusia. Tapi satu hal yang masih hidup yaitu 4 pasang, kemudian ada mie anggur. Maka mie anggur tidak rusakkan. Maka jam ini saya punya perintah khusus dari Tuhan. Tugas saya mengembalikan kuasa mie anggur dan bersangkrus. Maka tugasnya membawa Anda ke Masusi, harus dosa neraka. Karena Anda ke Masusi perlu mie anggur. Ke Anda perlu perjalanan yang benar oleh seorang martir. Seorang materi yang mau masuk neraka untuk semuanya, Tuhan yang cari untuk membawa ke ruang sisa seorang gembala martir yang siap neraka ke Anda, agar Anda akan diundang pesta di surga di Masusi. Maka kita bahas sekarang di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Kenapa sering saya sebut ini ajaran Tuhan langsung. Bagaimana Anda ke surga, bagaimana Anda bangkit hari kiamat, bagaimana Anda hidup di ruang Masusi. Pertama Tuhan kasih apa? Orang nggak boleh duniawi, nggak duniawi. Maka sekali lagi ya jangan mentingkan duniawi. Zaman ini memang orang karena perlu biaya, perlu dana, tapi Anda saya doa kalau berjamaah dengan saya, Tuhan ngajar bahwa lebih roti mana, jangan roti mana 40 tahun maka tidur, harus punya iman
makan tidur cukup-cukupan. Karena kita berjuang lebih dari roti padang. Maka Tuhan akan pertama kita nggak terlalu duniawi. Yang kedua, yaitu Anda cari mujizat. Maka cari mujizat. Maka kalau orang tingkat masusi harus ada kuasa. Ada mujizat yang ketiga, maka kita ini akan dibangkit di hari kiamat. Terbang masuk kerajaan surga dengan minyak anggur. Maka saya pernah ketemu Pak Gol di Tong Edenson, karena dia duniawi, dia nyesel. Menteng duniawi, dia punya rumah 6 di Menteng, punya 3 pabrik. Tapi di dunia dia kaya raya, tapi waktu dia ketemu, saya dikirim Tuhan ke Taman Eden, kalau saya dusta ke neraka hari ini, siapapun dusta di mimbar tidak bisa masuk surga. So. Tuhan yang ngomong, so, orang dusta di mimbar, suka dusta enggak bisa ke surga, hati-hati. Anda jangan dusta, sang surga. Tuhan yang ngomong, orang dusta tidak bisa ke surga. Maka itulah, yaitu saya ketemu kalau dia nyesel, terlalu mentingkan dunia. Karirnya, bahkan dia punya banyak tanah, banyak sekali tanah berhektar-hektar. Maka dia nyesel, Pak berarti saya enggak bisa ketemu Tuhan. Jadi kalau Taman Eden, orang enggak bisa ketemu Tuhan, bisa memandang di surga. Maka dia mengatakan kepada saya, Pak Arsi, mengapa kamu ke sini? Saya rindu ke surga, ketemu Tuhan, tidak bisa. Di Taman Eden cuma di taman, enggak ada rumah. Maka Tuhan narik saya di Taman Eden, kalau kamu berupa roh, kamu tidak capek, kamu melayani di sini. Jadi saya tugas saya melayani Anda di surga. Perhatikan, kalau saya dusta, Tuhan merintahkan saya melayani Anda nanti di Masusi. Anda pesta perjalanan kudus. Saya tetap pelayan Tuhan. Karena saya tidak mau sibuk, tidak mau capek, saya pernah tolak. Maka saya minta di Taman Eden. Tapi Tuhan terangkan kalau kita berdoa roh, tidak capek, dosa Anda. Anda semua ada minyak anggur, enggak dustakan. Anda dosa Anda akan ketemu di Masusi. Dosa tetangga. Saya kalau dusta neraka, saya punya tugas dari Tuhan. Membawa Anda ke Masusi. Jadi kalau Henok ke surga, ada minyak, maka itulah kalau Anda pun maaf kalau di wafat dikubur pakai minyak untuk bangkit ke kapan-kapan, untuk jadi mempelai Kristus. Syarat jadi mempelai harus diurapi minyak. Waktu wafat diurapi minyak, maka Anda perlu minyak urapan supaya Henok ke surga. Perintah Tuhan suruh membaca Henok yang ke surga. Saya baca di kitab Yahudi kuno. Maka kita ini harus menerima tubuh dari Yesus untuk dibangkitkan pada kejaman. Maka kita perlu baca ini di Lukas 10, 33-7. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan dan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, orang harus cari tanda-tanda yang dimaksud mujizat-mujizat. Bebas membangkit orang mati, yang mati berhari-hari,
kalau membangkitkan bayi mati so nggak terhitung so. Sampai saya kirim ke perjamuan ini ke LA, Australia, Paris so, itu orang divonis mati, anaknya mati, kanker atau tumor, saya kirim perjamuan. Anakmu bangkit tidak akan mati, betul-betul mati, betul-betul tidak mati dan sebagainya. Maka Anda cari mujizat, yang utama maka di balik tubuh darahnya ada mujizat so. Banyak sekali yang menyaksikan so, yaitu betapa kuasa minyak anggur tidak usahkan. Bahkan sekarang banyak yang bersaksi negeri acara online ini, banyak orang yang corona diperiksa positif, akhirnya menerima perjamuan. Nanti biar Jeffrey saksikan, Bapak David akan saksikan minggu depan, bahwa terima perjamuan ini orang-orang yang sakit corona disembuhkan. Ada minyak anggur usahakan. Artinya apa so? Kalau ada beban berat, letih lesu, yaitu mencari minyak anggur. Maka minyak anggur bisa Alkitab menerangkan tadi, orang dosa diampuni. Orang Yerusalem itu orang warga surga, ke Yeriko tempat dosa, maka ada minyak anggur. Diampuni dosanya. Kemudian dirampok, dia setengah mati. Untuk obatnya apa? Ujiannya apa? Dia terima minyak anggur. Maka dengan minyak anggur, dia akan dibawa ke hotel. So, kalau keledai itu cuma satu orang. So, maka orang juga Tuhan cari orang murah hati. Orang Samari murah hati. Orang para imam Lewi lewat ada minyak anggur. Mereka tahu minyak anggur. Tapi tidak menolong. Yang nolong justru orang Samaria. Menurut Tuhan nggak ngerti minyak anggur orang Samaria. Satu aneh orang aneh juga nggak ngerti minyak anggur. Maka Tuhan boleh saya kembalikan aneh. Padahal saya belum baca Alkitab. Saya suruh kembalikan kuasa minyak anggur. Betapa indahnya. Maka itulah kalau orang yang sengsara, koma setengah mati, supaya dia perjamuan saya berikan. Bahkan mereka yang koma bisa ngimpi ketemu saya. Bahkan orang yang sakit ingatan, sakit rumah sakit, bisa ngimpi ketemu saya. Dia minta keluar nggak boleh karena dia sakit ingatan. Tapi dia bilang, Bapak sih datang ngimpi suruh keluar sembuh, betul sembuh. Akhirnya dia nangis teriak, rumah sakit nggak ngasih izin, kepala rumah sakit juga ngasih izin. Tapi dia sakit ingatan, ternyata karena dia teriak-teriak minta keluar, akhirnya orang tuanya sih nggak percaya, akhirnya akhirnya dia teriak berlutut, Bapak sih datang bilang suruh keluar. Jadi seorang mati rosa dipakai orang yang mau mati maupun nggak jadi. Saya dipakai rosa jumpai orang di ICU dan sebagainya. Karena saya punya roh mati, artinya rosa udah mati, maka ya Tuhan pakai saya keluar masuk ruang ICU. Orang yang sakit 2 tahun pun jumpa saya. Orang saya lahir sakit seperti Pak Daniel Chandra, saya lahir sakit. Tapi ketemu saya, akhirnya disembuhkan. Akhirnya dia tobat jadi Kristen. Maka orang sakit kan perlu mujizat, perlu minyak anggur. Maka dengan minyak anggur akhirnya apa? Ditolong orang Samaria, orang kafir di penginapan, diberi 2 set pejang khusus. Artinya apa? Nunggu kedatangan Tuhan. Jadi betapa minyak anggur tidak dirusakkan, kuasa besar, kuasanya agar Anda bebas dari dosa, agar Anda bebas dari kutuk sakit, agar Anda menyambut second coming. Harus ada minyak anggur, maka Anda perlu menerima minyak anggur dari Tebras. Karena saya seorang martir diberi kuasa, hanya seorang martir ada kuasa, punya iman. Tidak setiap orang punya iman mengatakan darah Yesus, saya punya iman, darah kebangkitan. Karena saya juga pernah difonis mati dokter kanker otak. Saya pun tidak sadar, saya berjaman tiap hari, akhirnya saya sembuh. Tidak sadar, saya difonis mati dokter, mau dioperasi. Saya sembuh dengan sendirinya. Waktu saya kanker pertama menderitanya. Maka untuk nyambut second coming, harus apa mujizat terbesar? Bila Anda terima perjamuan ini, nyambut Yesus datang, maka Anda akan bangkit hari kiamat. Tuhan Yesus mengatakan, yang terima tubuh darahku, dia akan bangkit hari kiamat, terbang kapan? Masuk kerajaan surga.
Jadi di balik tubuh darahnya ada kuasa kebangkitan, hidup kekal, dan menuju kerajaan surga. Karena nyangkut minyak urapan, so, kita nanti juga doa untuk minyak urapan. Kita baca di sini, yaitu kita baca di Wahyu 3, 18-22. So, karena kita nyangkut minyak urapan tidak dirusakkan. Tuhan nyebut khusus tentang minyak urapan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, akan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan dia. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa mendengar ucapan Yesus ini, yaitu bagaimana Anda diprogramkan terima tubuh Yesus. Anda bangkit dari kiamat, terbang surga. Awet muda, Anda harus dikubur dengan minyak urapan. Maka itulah kalau di waktu Nuh tenggelam di bumi, yang hidup ada minyak dan anggur. So. Maka Tuhan terangkan di sini pun perlu minyak urapan. Tuhan mengatakan, aku berjuang pintu ngetuk. Barang siapa beli daripadaku minyak urapan untuk memanfaatkan. Tapi sampai kita hidup yang baik, jangan percobaan. Mas dimudahkan Anda harus kuat. Saya kuat sejak kecil. Saya nggak punya bapak, saya kuat. Saya menjadi pengusaha besar. Saya percaya. Bisa di chairman, direktur perusahaan raksasa. Saya punya iman. Akhirnya bisa kerja di istana. Bisa punya perusahaan. Maka sekali lagi, Anda, Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku juga jubah kekudusan. Mari Anda hidup kudus sama ini. Anda harus percaya, enggak miskin, bau, enggak sakit corona. Anda juga seperti Mas dimudahkan. Cobaan apapun, seperti zaman Nuh, bumi tenggelam. So, karena berdosa, karena dosa. Maka jangan sampai dosa lagi, kita lupanya. Anda saat tidak dosa, tidak boleh zina, enggak boleh cabul. Kalau saya pernah janji sama istri, enggak zina. So, kalau saya zina sekali ke neraka, masih saya tepati. Maka saya dipilih Tuhan. Karena kalau sekali lagi zaman Nuh, orang banyak berzina, ditenggelamkan dunia, betapa Tuhan kerasnya, maka mari kita jaga yang suci, yang kudus, dimundurkan seperti Mas, berjubah kekudusan, melihat kemuliaan Allah kalau ada hidup suci, serta beli minyak untuk pesta di surga. Sekali lagi Tuhan terangkan apa? Beli minyak daripadaku. Aja juga Tuhan ingatkan, zaman akhir perlu minyak urapan. Agar Anda diundang surga, Anda pesta surga. Sasaran saya tidak Jemaat Iblis, tidak usah dusta. Sasaran Jemaat Iblis, perintah Tuhan membawa Anda ke Masjid. Pesta di surga. Sekali lagi, perintah Tuhan pada saya membawa Anda ke Masjid. Pesta surga. Kalau para dusta hari ini belas setan di neraka karena banyak orang dosa, saksi dosa, orang dusta. So, Tuhan mengatakan di kitab Wahyu terakhir, orang suka dusta di neraka. Jangan sampai orang dusta atau saksi dusta. Jangan zina cabul. Orang zina cabul dicoret sebagai warga kerajaan surga. Mari kita hidup yang kudus. Suami istri saling setia. Suami setia pada istrinya, istri suaminya. Kalau Anda tidak setia, seperti zaman Nuh tenggelamkan. Karena keselamatan seperti zaman Adam dan Hawa, juga zaman Nuh tiga pasang. Ada minyak anggur enggak dirusakkan.
Maka mari kita berjuang hidup yang suci kudus agar Anda saya jadi tentang surga, pesta di surga, sasaran Tuhan Yesus jangan mati untuk kita agar Anda pesta surga. Maka mari kita sambut tubuh Yesus, janjikan Anda bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk surga. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat perjamuan ini. Anda yang di rumah kalau punya roti 1 lembar, Anda potong-potong, sisanya boleh simpan di kulkas atau anggurnya dicampur dengan anggur dan sebagainya. Anda tetap bisa berlaku karena sudah banyak bersaksi. Nanti sore saya khotbah jam 4, yaitu saya terangkan tentang betapa maksud keselamatan Tuhan harus ada minyak anggur. Maka demikian juga Anda dan saya, Anda perlu perjamuan Anda simpan. Maka kalau Anda percaya punya iman bahwa banyak yang bersaksi sekarang, waktu saya khotbah online bahwa ada orang bersaksi, saya bilang ada Pak Freddy yang corona negatif, setelahnya perjamuan menjadi negatif. Maka Anda sedia selalu minyak anggur agar Anda tidak dirusakkan. Mari ingat roti, Anda simpan sisanya, boleh dipakai lain kali. Mari bersama saya dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai penjang baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku berbangun di rumahku, hidup yang suci kudus. Kami tolak orang ketiga. Tuhan mengatakan ada orang ketiga masuk ke neraka. Kami disucikan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migren, tidak bertikuh. Kami tolak berubah anak-anak muda yang pandai, cerdas jadi juara. Hamba pun selalu jadi juara karena punya iman. Demikian juga kami tolak kebutaan. Mataku disempurnakan, mulutku penuh kuasa, penuh kemuliaan, jantung sehat seperti Rasul Yohanes umur 100 tahun, paru-paru sehat sampai 100 tahun. Demikian juga ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar sakit, kami doa, kami semua ini. Ada doa masing-masing sebut sakit, ada doa. Ada doa masing-masing sebut Anda sakitnya. Tuhan kami doa mereka tidak ada virus corona, tidak terlalu sakit, tidak bisa bangun. Engkau yang ajar hamba dengan percaya roti mana, artinya makan tidur satu generasi. Mari kita berkata dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengajar gereja Jebas mengucapkan bahwa perjamuan lebih dari roti mana. Jam roti mana 40 tahun, satu generasi makan tidur. Kami semua keluarga kami makan tidur, hidup di bumi ini surga. Yang kedua, kami pakai jubah kemuliaan. Dengan perjuangan ini kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Yang ketiga, dengan roti mas setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan khusus mengajar Tevras kasut sepatu baru, artinya kami keluarga berkati generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami tolak. Kami doa berkati keluarga kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa ini roti dari surga, tubuh Kristus menyembuhkan segala penyakit kami, bangkitkan kami hari kiamat. Amin.
kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang akan segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, kami tidak zina cabul, karena zina cabul tidak bisa surga. Kami diurapi hidup suci untuk memandang kemuliaan Allah. Yang kedua, kami diurapi dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa kepalaku tidak migrain vertigo. Kami tolak burung anak muda, pandai cerdas, generasi the best, the biggest. Hamba pun yang kau urapi selalu pandai, selalu nomor 1 di kelas, juga berhasil. Dalam nama Yesus, urapi mulut kami, penuh kuasa, penuh mujizat. Jantung kami sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Pencernaan sehat, tidak diare, tidak sakit perut, tidak sakit mah, diurapi. Tulang kaki kuat sehat, tulang kaki kuat besar, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah sakit kanker, tidak dioperasi, tidak sakit kanker, tidak dioperasi, tidak sakit tumor, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa berkait sembuh hari ini, kami telah bersuara agar keluarga kami tidak seorang pun kena virus corona. Dengan minyak anggur tidak rusakkan, dengan minyak anggur tidak kena virus corona, disembuhkan, bebas dari virus corona. Segala kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk utang-utang dibebaskan. Kami doa, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang kami bangkit hari kiamat, terbang aman, masuk surga dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kebahagiaan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak urapan, jadi sekali lagi, saat disuruh Tuhan membaca kitab Yahudi kuno. Nah kitab itu di gereja enggak dibaca, tapi Tuhan perintahkan saya cari tentang Henok, dan dia masuk surga. Dia dijawab Mikael, kamu perlu diurapinya, kembali ke urapinya dulu. Jadi Henok ke surga hidup karena diurapinya. Demikian juga Tuhan Yesus sama lagi katakan apa? Beri dadaku minyak lumas untuk memandang kemuliaan Allah, untuk bersurga. Maka pentingnya minyak urapan. Sekali lagi saya ingatkan saudara bahwa Anda yang sudah umur selalu sedia minyak urapan. Di baru Anda angkat 1 botol, Anda suatu hari kalau Anda umur 60 tahun lebih selalu sedia minyak urapinya. Di Israel zaman dulu sampai sekarang itu kalau orang wafat diguyur sama minyak urapan. Itu ada di kitab Yahudi kuno. Maka kembali zaman Henok ternyata dimeteraikan, dia masuk surga. Dan minyak Tuhan juga meteraikan untuk pesta di surga, diurapi minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Mari kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang pertama untuk muliakan Allah dan muliakan Tuhan Yesus, muliakan manusia. Engkau yang terus jaga Tuhan, pasti tugasmu memberikan minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan Kristus, muliakan manusia. Manusia ciptakan mulia dengan minyak urapan. Yang segam dia akan mereka mulia, yang segam dia setan-setan takut pada orang ada minyak,
Setan takut padamu ya Rabban, karena engkau perintah di langit, setan ikut baca. Malamnya setan berlutut kaki hamba, yaitu Pak Basi, jangan siksa saya. Ternyata setan takut ya Rabban, karena setan ingin menghancurkan setan, bangkai orang mati, berkati orang yang bungkus silap penyakit, bangkit orang mati dan sebagainya. Ya Rabban, Anda nanti orasi dengan minyak ini, ada dua doa masih sembuhkan. Ilah menyaranya yang bukan penyakit Anda, urapi Anda tidak kena pesona, Anda tidak terkawat operasi, tidak miskin bangkrut. Ilah menyarpan yang berkah Anda hidup di bumi ini di surga. Anda orasi, bahkan sakit, Tuhan orasi setiap sakit penyakit mereka, engkau lawat Tuhan sembuhkan. Karena dengan minyak ini orang mati bangkit, bayi mati 25 lebih, bayi mati bangkit di seberang Amerika, seberang Australia bisa disembuhkan. Ilah miyapan, anggur rapi mereka yang sakit, mereka rumah tangga berkati, tidak ada virus corona, tidak ada penyakit. Maka yang ngajar apa? Ada minyak ini, ada kemuliaan Allah, tidak gagal, tidak bisa bangkrut, anak-anak muda pandai cerdas berkati. Apapun usaha mereka, karena mereka diberkati. Ilah miyapan, urapi Anda urapi, menyawarkan agar Anda mulia, setan tahu benar, agar Anda mulia, tidak kena penyakit, tidak kena persaudaraan, Anda akan disembuhkan. Ada nenek orang Ismail, yaitu kena corona, diurapinya, hanya disembuhkan. Ilah miaraban, punya kuasa besar di muka bumi. Ilah miaraban. Kembali pada restonya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa untuk setiap permohonan doa di kertas doa ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap permohonan pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya di masa sulit pandemi ini penyertaan-Mu nyata bagi kami, kuasa dan mujizat-Mu beserta dengan kami. Maka kami hari ini mau percaya, mau berdoa bahwa setiap doa kami Kau sudah dengar, Kau sudah jawab. Dalam nama Yesus kuasa doa orang benar besar kuasanya. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.